Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Perkenalkan, nama saya Kunto Danu Abdul Fatol, NIM 233131002. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis putusan kepailitan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 704 K/PDT SUS /2012 yang melibatkan PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel sebagai termohon pilot dan PT Primajaya Informatika sebagai permohonan pilot. Alasan saya memilih keputusan ini karena perkara tersebut menjadi salah satu kasus kepailitan yang cukup menarik perhatian publik dan dunia hukum di Indonesia. Kasus ini tidak hanya melibatkan perusahaan besar di bidang telekomunikasi, tetapi menimbulkan perdebatan mengenai penerapan syarat kepailitan, khususnya terkait unsur utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam video ini saya akan membahas 3 hal utama, yaitu kronologi kasus, permasalahannya, bagaimana jalannya perkara di pengadilan, serta analisis putusan tersebut dari perspektif hukum kepailitan. Melalui pembahasan ini, diharapkan kita dapat memahami bagaimana mempertimbangkan suatu perkara sebelum menjatuhkan putusan pilot. Kita akan lanjut ke kronologi kasus. Kasus ini bermula dari adanya hubungan kerjasama bisnis antara PT Telkomsel sebagai perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dengan PT Primajaya Informatika sebagai mitra distribusi produk Telkomsel. Kerjasama tersebut dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 1 Juni 2011, yakni mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam penjualan kartu perdana, voucher isi ulang, serta produk telekomunikasi yang diberikan hak untuk mendistribusikan produk Telkomsel dengan target penjualan tertentu yang harus dicapai dalam jangka waktu yang telah disepakati. Selain target penjualan, PT Primajaya Informatika juga diwajibkan membangun komunitas pelanggan berbasis olahraga dalam jumlah yang cukup besar, sebagian dari strategi pemasaran produk. Seiring berjalannya kerjasama, PT Primajaya Informatika mengajukan beberapa purchase order atau pesanan produk kepada Telkomsel dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Namun, Telkomsel tidak menyetujui pesanan tersebut karena menilai PT Primajaya Informatika belum memenuhi target penjualan dan kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya. Penolakan ini menimbulkan perselisihan di antara kedua belah pihak karena PT Primajaya Informatika merasa bahwa tindakan Telkomsel telah menimbulkan kerugian dan menghambat kegiatan usahanya. Dari sinilah sengketa mulai berkembang hingga akhirnya dibawa ke ranah hukum melalui permohonan kepailitan. Bagaimana kasus berjalan? Dalam proses persidangan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Primajaya Informatika bertindak sebagai permohonan pilot dan berpendapat bahwa Telkomsel memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut permohon, penolakan tersebut terhadap purchase order yang diajukan telah menimbulkan kewajiban pembayaran tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai utang dalam perspektif hukum kepailitan. Selain itu, permohonan juga berpendapat bahwa hukum kepailitan selain itu bahwa Telkomsel memiliki lebih dari satu kreditur, sehingga syarat kepailitan sebagai diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 telah terpenuhi. Di sisi lain, Telkomsel sebagai termohon pilot membantah seluruh dalil tersebut dengan menyatakan bahwa sengketa yang terjadi bukan sengketa utang piutang, melainkan sengketa pelaksanaan perjanjian kerjasama.
Telkomsel menjelaskan bahwa purchase order yang diajukan belum menimbulkan kewajiban pembayaran karena belum memperoleh persetujuan atau approval dari pihak Telkomsel. Selain itu, Telkomsel juga menegaskan bahwa PT Prima Jaya Informatika telah gagal memenuhi target penjualan produk yang diperjanjikan. Meskipun terdapat perbedaan pandangan tersebut, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada akhirnya mengabulkan permohonan pilot dan menyatakan Telkomsel dalam keadaan pilot. Putusan ini kemudian menimbulkan perhatian luas dari masyarakat karena Telkomsel merupakan salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Merasa dirugikan oleh putusan tersebut, Telkomsel mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung untuk memperoleh peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Niaga. Kita lanjut ke putusan dari sisi hukum kepailitan. Jika dianalisis dari sudut pandang hukum kepailitan, perkara ini menjadi menarik karena dapat perbedaan penafsiran mengenai unsur utang yang menjadi syarat utama dalam permohonan pilot. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, seorang debitur dapat dinyatakan pilot apabila memiliki setidaknya 2 kreditur dan tidak membayar sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam kasus ini, persoalan utamanya adalah apakah purchase order yang tidak disetujui oleh Telkomsel dapat dianggap sebagai utang yang telah jatuh tempo. Menurut analisis hukum, masih terdapat sengketa mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama, sehingga keberadaan utang itu sendiri belum dapat dibuktikan secara jelas dan sederhana. Dalam praktik hukum kepailitan, pembuktian sederhana sangat penting karena kepailitan bukanlah sarana untuk menyelesaikan sengketa kontrak yang rumit. Selain itu, Telkomsel juga memiliki alasan hukum yang cukup kuat untuk menolak pesanan yang diajukan karena adanya dugaan wan prestasi dari PT Prima Jaya Informatika yang tidak berhasil mencapai target penjualan dan target pembentukan komunitas sebagaimana yang diperjanjikan. Oleh karena itu, banyak kalangan hukum berpendapat bahwa sengketa ini lebih tepat diselesaikan melalui gugatan perdata biasa mengenai wan prestasi daripada melalui mekanisme kepailitan. Dari perspektif akademis, kasus ini menunjukkan bahwa penerapan hukum kepailitan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak digunakan sebagai alat tekanan dalam sengketa bisnis yang pada dasarnya masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Pada kesimpulannya, berdasarkan kronologi proses persidangan dan analisis hukum yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa perkara antara Telkomsel dan PT Prima Jaya Informatika merupakan salah satu kasus kepailitan yang cukup kontroversial dalam sejarah hukum bisnis di Indonesia. Sengketa yang pada awalnya berawal dari pelaksanaan perjanjian kerjasama berkembang menjadi permohonan pilot yang menimbulkan berbagai perdebatan mengenai konsep utang dalam hukum kepailitan. Menurut analisis yang dilakukan, inti permasalahan dalam perkara ini sebenarnya lebih dekat kepada sengketa kontrak atau wan prestasi daripada sengketa mengenai utang yang telah pasti jumlah dan telah jatuh tempo. Oleh karena itu, penggunaan instrumen kepailitan dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai ketepatan penerapan hukum oleh pengadilan. Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa hukum kepailitan harus digunakan sesuai tujuan utamanya, yaitu untuk menyelesaikan masalah ketidakmampuan membayar hutang yang jelas dan nyata, bukan untuk menyelesaikan setiap perselisihan bisnis yang masih diperdapatkan. Dengan demikian, perkara ini menjadi contoh penting bagi perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, sekaligus menunjukkan pentingnya kepastian hukum
dan kehati-hatian hakim dalam melalui unsur dan menilai unsur kepailitan dan perlindungan terhadap iklim investasi serta dunia usaha. Oke, demikian analisis putusan Mahkamah Agung nomor 704 KD/PDT /2012 yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini dapat menambah pemahaman mengenai hukum kepailitan, khususnya terkait syarat kepailitan dan perbedaan dengan sengketa prestasi dalam hubungan bisnis. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dosen, dan teman-teman saya kalian. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun analisis yang saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.